Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa lagi dalam acara Mimbar Gemar Online Senin 22 Februari 2021. Saya akan membagikan berkat dari bacaan hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 25 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, perkataan itu dikatakan oleh Festus yang pada waktu itu mengadili Rasul Paulus. Rasul Paulus didakwa oleh Mahkamah Agama orang-orang Yahudi. Mereka tidak menyukai karena Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan pada intinya Paulus memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan orang-orang ahli-ahli agama, orang-orang Yahudi itu, mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Dan perselisihan ini sampai dibawa ke pengadilan penguasa-penguasa Roma. Dan penguasa Roma ini juga mengatakan bahwa mereka tidak menjumpai suatu tindakan jahat yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Perselisihan antara Rasul Paulus dan imam-imam ahli-ahli agama Yahudi adalah tentang Yesus Kristus. Menurut orang-orang Yahudi, mereka berkeras bahwa Yesus telah mati dan tidak bangkit. Sedangkan Paulus mengatakan dengan pasti bahwa Yesus telah bangkit. Kita tahu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Rasul Paulus adalah dulunya seorang ahli agama Yahudi juga. Dia termasuk dalam kelompok orang-orang Farisi. Tetapi karena dia telah ditemui sendiri oleh Yesus Kristus yang telah bangkit, sehingga dia mengalami pertobatan. Dan dia bertobat dan berbalik dari orang yang memusuhi pengikut-pengikut Yesus menjadi orang yang benar-benar militan mengikuti Yesus dan menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa. Di sini dia mempertanggungjawabkan kesaksiannya yang mengatakan bahwa Yesus Kristus telah mati, namun dia juga telah bangkit. Bapak Ibu, mari kita kembali mundur bahwa sebenarnya yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak bangkit itu adalah ulah dari ahli-ahli Taurat yang ingin menyembunyikan kenyataan yang sesungguhnya bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Mari kita baca peristiwa itu di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 akan saya bacakan. Perikopnya adalah dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang mengambil malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini.
Dari pembacaan ini kita tahu bahwa mahkamah agama, orang-orang Yahudi, imam-imam itu menyuap serdadu-serdadu yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Serdadu-serdadu itu mengatakan bahwa kubur itu tiba-tiba batunya terguling dan ada malaikat dari surga. Dan Yesus Kristus yang telah mati itu, dia telah bangkit dan tidak ada di kubur itu. Tetapi mahkamah agama, imam-imam itu menyuruh serdadu-serdadu itu mengatakan kepada orang-orang bahwa murid-murid Yesus telah mencuri mayatnya. Dan serdadu-serdadu itu menerima uang suap dan memberitakan cerita dusta mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh muridnya malam-malam. Dan berita itu tersebar sampai sekarang dan banyak orang yang mempercayai berita dusta itu. Bapak, Ibu, Saudara, memang banyak hal kebenaran yang ditutupi dan disingkapkan sehingga sampai sekarang masih banyak orang-orang yang meragukan tentang kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi syukur kepada Allah bahwa masih ada orang, murid-muridnya yang menjadi saksi. Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, dia menemui murid-muridnya. Banyak orang yang menyaksikan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dengan tubuh kemuliaan, tapi dia juga memiliki tubuh yang bisa dijamah. Itu membuktikan bahwa dia bangkit dan sungguh hidup. Dan Rasul Paulus adalah salah satu orang yang sangat mempercayai dan betul-betul percaya dengan pasti bahwa Yesus bangkit. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan seterusnya sampai dengan 20. Itu adalah keyakinan Rasul Paulus yang diajarkan kepada jemaat-jemaat yang telah menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus berkata demikian, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia." Dan ini yang penting yang dipesankan oleh Rasul Paulus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita mengucap syukur karena kita memiliki Tuhan dan Raja, yaitu Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dengan kematiannya dia menebus dosa kita, dan dengan kebangkitannya dia akan membangkitkan kita juga dari tubuh yang fana ini. Jika kita meninggal di dalam Kristus, kelak kita akan dibangkitkan supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Jangan mau digeser dan digoncangkan oleh berita-berita dusta yang mengatakan Yesus sebenarnya tidak bangkit. Yang benar adalah Yesus Kristus telah bangkit. Dan berita kebangkitan Yesus Kristus
Itu adalah dasar dan epicentrum kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Dia telah bangkit dan naik ke surga, ke tempat tinggalnya. Dan dia saat ini menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Saat ini kita menanti-nantikan dia datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya dan mengasihi dia serta menanti-nantikan dia datang kembali. Mari Bapak Ibu, kita terus teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Terus belajar firman melalui Gemar dan diubahkan oleh firman itu dengan memperbaharui karakter kita dari karakter yang telah berdosa, diperbaharui, diubahkan menjadi seperti karakter Yesus Kristus Tuhan kita, agar kita menjadi serupa dengan Dia dan layak untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali sebagai mempelainya. Haleluya. Inilah berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu. Kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu kami telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah dibangkitkan dan kelak akan datang kembali untuk menjemput kami semua orang-orang yang percaya kepadanya. Kami menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali dengan penuh kerinduan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.